rasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salam sahabat terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam program Renungan Life Spirit Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan bersama-sama renungan yang akan dibawakan oleh Suster Maria Sofia, PRR. Sahabat terkasih, selamat mendengarkan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wakil negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal. Di hari yang istimewa dan membahagiakan ini, mari kita bersama merenungkan bacaan Injil yang berkisah tentang kelahiran Tuhan Yesus dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Tema renungan kita, Natal Tuhan, Dia lahir untuk kita. Injil Lukas memulai kisah kelahiran Tuhan dengan menceritakan bahwa ketika Yosef dan Maria pergi untuk mengikuti sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus, pada waktu itu tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan dan tidak ada tempat penginapan untuk mereka. Maria melahirkan Yesus, membungkusnya dengan kain lampin dan meletakkannya dalam palungan. Dia, sang Raja Damai, dilahirkan dan diletakkan pada sebuah palungan karena tidak ada tempat baginya. Sebuah kesederhanaan yang menggambarkan misteri agung dari kelahirannya. Sebuah kerendahan hati, solidaritas dengan mereka yang miskin, yang kecil, dan yang terasing. Hari ini, ketika kita merayakan kelahirannya, baik kita bertanya dalam diri, adakah tempat di dalam keluarga kita, di dalam hati kita, di dalam lingkungan kita baginya? Natal bukan sekedar sebuah pesta untuk mengagumi kandang-kandang Natal yang luar biasa. Bukan sekedar pesta untuk mengagumi lampu-lampu yang berkilau-kilauan, warna-warni Natal yang luar biasa, atau mengagumi sesuatu secara dangkal. Natal merupakan sebuah pesta kekaguman, sebuah pesta ketakjuban bagaimana Allah hadir dalam kesederhanaan dalam diri seorang bayi yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kelahirannya, tampillah malaikat Tuhan dan mewartakan kabar sukacita ini kepada para gembala yang menjaga kawanan ternaknya. Para gembala yang hidup dalam kesederhanaan, yang bekerja sebagai gembala, yang mungkin dipinggirkan. Mereka orang pertama yang mendengar kabar sukacita bahwa telah lahir Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala yang berjaga merupakan sebuah sikap kesiapsiagaan. Allah berpaling kepada mereka yang kecil. 1 Korintus bab 1 ayat 28 menegaskan hal ini, bahwa apa yang tidak terpandang dan yang hina di mata dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kabar sukacita yang diwartakan oleh malaikat kepada para gembala pada waktu itu, hari ini ditujukan kepada kita. Kita adalah para gembala masa kini. Kita adalah gembala yang berjaga, yang menunjukkan sikap kesiapsediaan kita. Kabar sukacita ini ditujukan kepada kita, para gembala masa kini, yang berjaga di samping tempat tidur orang yang sakit, merawat dengan penuh cinta anak, suami, istri, saudara, keluarga, dan sesama yang sakit. Kabar sukacita ini ditujukan kepada siapa saja yang melewati malam-malam penuh kegelapan, ditandai dengan rasa sakit, keraguan, kesepian, dan keputusasaan dalam hidup. Kabar sukacita ini juga diperuntukkan bagi mereka yang tetap berjaga, menjaga keluarga mereka, menjaga komunitas mereka, menjaga lingkungan mereka, sehingga mereka tetap bersatu, hidup dalam damai dan rukun.
Kabar sukacita ini juga ditujukan bagi kita, seperti para gembala yang diliputi rasa takut menghadapi apa yang tidak mereka ketahui, tetapi tidak membiarkan diri dimenangkan oleh rasa takut itu. Hari ini, kita juga adalah malaikat yang diutus, membawa pesan kedatangan Tuhan, bahwa telah lahir bagi kita, bahwa Ia ada di antara kita dan menyertai kita. Sesungguhnya, berita ini harus memberi keberanian kepada kita untuk mewartakan berita gembira ini kepada semua orang melalui cara hidup kita, agar mereka pun menemukan Sang Juru Selamat dan memperoleh keselamatan. Karena hanya Dialah Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan para malaikat dan bala tentara surga kita memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Selamat Natal. Sahabat terkasih, demikianlah renungan Life Spirit pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu dukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat